Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman SPD, guru SMP Negeri 4 Kuala Kampar, yang sekarang mengajar bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG Darjat tahun 2025 di Universitas Negeri Islam Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Hari ini saya akan mengadakan video UKIN, semoga bermanfaat, dan saya ambil di kelas 7 di SMP Negeri 4 Kuala Kampar. Sekian, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak SMP kelas 7 sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai di pembelajaran berikutnya, mari kita sama-sama berdoa. Yang berdoa mulai. Anak-anak boleh duduk kembali. Baik, kita lanjutkan dengan kegiatan absensi ya. Absensi kehadiran bagi peserta didik. Absen ya. Yang pertama Ahmad Husaini. Tidak hadir, Pak. Tidak hadir. Aldi. Hadir, Pak. Alia Husna. Hadir, Pak. Desi Erlina. Hadir, Pak. Eka Satria. Hadir, Pak. Terima kasih. Ada kawan-kawannya yang sakit, mari kita doakan semoga lekas sembuh. Amin Allahumma. Amin. Baik, untuk menyegarkan kita supaya pikirannya fresh, segar, mari kita sebentar briefing ya. Semuanya dipersilakan berdiri. Briefing yang kita bahas bagaimana biasa. Bagaimana kita biasa belajar, kita briefing, kadang kita berganti-ganti. Dapat briefing yang model tepuk 1, 2, dan 3 ya. Kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Ya, terima kasih. Semua fresh, boleh duduk kembali. Ini sedikit Bapak memberikan motivasi buat kamu tentang iman ya. Setelah motivasi ini, semoga kamu dan kita semua tergugah untuk menguatkan iman. Nikmat yang paling besar itu adalah iman. Nikmat sehat belum, nikmat sempat belum. Nikmat yang paling besar itu adalah iman. Karena dengan iman ini adalah satu tiket orang Islam untuk masuk surga. Masuk? Cita-cita kita. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut ya, sedikit ingin Bapak tanyakan kepada kamu ya, sekedar pemancing awal atau teknik awal untuk pembelajaran. Bapak sedikit menguji tentang pemahaman kamu tentang iman ya. Apa sebenarnya iman itu? Kita kan belum masuk materi, tapi aku menguji kamu. Karena pelajaran iman itu sudah di mana-mana kita sudah pernah, dan bahkan kamu sudah punya wawasan pengetahuan tentang iman. Cuma mungkin barangkali kamu belum mengerti betul siapa malaikat dan apa tugasnya. Tapi pertanyaan iman kita semua sedikit sudah memahami. Coba siapa yang tahu apa itu iman?
Ada yang tahu? Si Asep? Apa iman? Iman adalah percaya. Ya, boleh. Iman artinya percaya, ya. Salah satunya percaya. Cakupan materi kita. Pertama, cakupan materi kita adalah apa arti iman kepada malaikat. Jadi kamu fokusnya di situ ya. Fokus di situ. Apa arti iman kepada malaikat? Yang kedua, nama-nama malaikat dan tugas-tugas. Jadi cakupan materi kita, tujuan pembelajaran kita yaitu supaya kita atau kamu memahami arti beriman kepada malaikat. Ya. Yang kedua, dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Itu tujuannya. Ya. Coba ulangi tujuan kita hari ini. Yang pertama, mengetahui arti beriman kepada malaikat. Yang kedua, mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Oke. Kita masuk di materi. Coba lihat buku, kita panduannya buku saja. Ya. Kita tengok tentang iman kepada malaikat. Sejenak kita bertafakur ya, bertafakur tentang beriman kepada malaikat. Maksudnya bertafakur ini kamu berpikir sejenak fokus tentang iman kepada malaikat. Nah, harus kamu pahami Allah SWT menciptakan makhluk ini ya. Ada yang nampak oleh mata, ada yang tidak nampak. Makhluk Allah yang nampak oleh mata seperti manusia, apa lagi? Hewan, apa lagi? Tumbuhan, ya benar. Jadi Allah ciptakan makhluknya ini yang nampak oleh kasat mata, yang seperti kamu sampaikan tadi. Seperti manusia nampak, hewan nampak, tumbuh-tumbuhan nampak. Lalu ada yang satu lagi makhluk Allah atau ciptaan Allah ini makhluk yang tidak nampak. Nah, ini yang kita pelajari. Yang tidak nampak itu seperti malaikat, jin, dan setan. setan. Nah, inilah. Kamu setan cepatnya lah. Bapak, kamu timbulkan rasa tanya kamu, rasa ingin tahu kamu tentang pernyataan Bapak tadi. Bahwa Allah menciptakan makhluknya ada yang nampak, ada yang tidak. Ada yang nampak, ada yang tidak. Coba kamu pikirkan. Bapak minta kamu bikin satu pertanyaan. Satu orang satu dikembalikan kepada kawannya tentang Allah ciptakan makhluknya tadi yang nampak dengan yang tidak nampak. Oke, sekarang boleh dimulai. Ambil bukunya, bikin pertanyaan, ya, lemparkan ke kawannya atau kasih kawannya untuk menjawab. Kawannya gitu juga, kamu bikin pertanyaan, kasih kawannya sebelah. Coba tanyakan dari yang tak dapat kawan. Dapat semua ya? Nah, Bapak kasih waktu 2 menit. Lalu bukunya serahkan ke kawannya. Pertanyaan apa saja? Dan jawabannya boleh pengetahuan kamu. Macam mana pengetahuan kamu tentang beriman, atau tentang ciptaan Allah yang dua tadi yang nampak dengan tidak, atau tentang iman kepada malaikat. Ya. Bikin pertanyaan, nanti dipresentasikan ke depan. Kalau kita perwakilannya dua pasang lah. Dua pasang, sampaikan pertanyaan, lalu jawab pertanyaan kawannya. Sampai 2 menit. Sudah? Nah, kalau sudah Bapak minta perwakilan 2 orang untuk ke depan bawa bukunya, saling bertanya dan saling menjawab. Satu tanya, satu jawab, ya.
Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Asif Pandi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam. Kami akan melakukan tanya jawab. Sebutkan apa saja makhluk gaib. Makhluk gaib adalah makhluk yang tidak nampak seperti malaikat, jin dan setan. Ya, silakan kembali ke tempat. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah ya, timbul di pikiran kita tentang pertanyaan-pertanyaan tentang materi beriman kepada malaikat. Ya. Kita lanjutkan. Beriman kepada malaikatnya ini tidak lepas dari kita introspeksi diri. Ya. Sebelum ini Bapak sampaikan bahwa iman kepada malaikatnya ini artinya kita percaya bahwa malaikat itu ada. Kita menyatakan bahwa memang malaikat itu ada dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengakui bahwa malaikat itu adalah ada keberadaannya, makhluk yang ada dan selalu taat kepada Allah. Makanya kalau kita beriman kepada malaikat, kita introspeksi diri kita. Kita iri dengan malaikat atas ketaatannya kepada Allah. Introspeksi diri, mawas diri itu penting. Jadi ending dari beriman kepada malaikat itu adalah kita mawas diri dan introspeksi diri dalam aktivitas kehidupan. Bahwa malaikat itu taat kepada Allah dalam ayat Al-Quran. Ada surah apa? Surah Al-Anbiya Surah Al-Anbiya ayat 19. Coba dibaca. Siapa bisa baca? Saya Pak. Ya silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Nah, ini ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ketaatan malaikat kepada Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 19 ya. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Bisa dengar saudara Bapak? Alhamdulillah. Ayat nyata menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang taat dan melaksanakan tugas-tugasnya. Ini ayat bahwa malaikat selalu beribadah kepada Allah. Malaikat juga merupakan perantara ya. Dia akan kepada Allah, malaikat itu sebagai perantara antara Allah dan makhluk lainnya. Dalam hal malaikat, dan dalam hal kita beriman kepada malaikat ini, sebelum kita masuk ke nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat, Bapak ingin sampaikan sedikit tentang sifat-sifat malaikat. Dan kita paham betul dan kuat untuk iman kita malaikat. Malaikat punya sifat, punya kebiasaan. Yang kebiasaannya itu kadang tidak sama dengan manusia dan makhluk lainnya. Yang jelas malaikat itu kadang-kala banyak yang berlawanan dengan manusia. Contoh, malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat tidak menikah. Ya. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu tidak ada tidur. Ya. Kalau manusia tetap tidur. Inilah malaikat tidak senang
kepada kejahatan. Malaikatnya senang kepada ahli ibadah, ahli zikir. Malaikat selalu mendoakan hamba-hamba yang menunggu sholat berjamaah. Ada yang ingin bertanya? Boleh dulu. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Nah, sebut nama siapa? Apa perbedaan malaikat dengan manusia? Malaikat taat kepada Allah. Kalau manusia ada yang taat, ada yang tidak. Ini beda ya. Kalau malaikat tidak tidur, sedangkan manusia tidur. Malaikat tidak menikah, dan manusia ada lagi yang lain. Coba lihat, malaikat Tidak makan dan minum. betul, malaikat tidak makan, tidak minum. Coba kita lanjut ke nama-nama malaikat dan tugasnya. Bapak sampaikan malaikat sebenarnya banyak, ya. Malaikat ini banyak. Wakilah riwayat mengatakan malaikatnya lebih banyak daripada manusia. Malaikat lebih banyak daripada manusia, tapi nama malaikat yang wajib kita tahu cuma berapa? 10. Yang pertama malaikat Jibril. Nih, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau di sini wahyu kepada nabi dan rasul disampaikan oleh malaikat Jibril. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Siapa tahu tugasnya? Malaikat pemberi Rizki. malaikat pengatur hujan. Malaikat apa lagi? Mengatur Awan dan angin. awan dan angin. Jadi kalau kamu yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya Sampai sangkakala. Para penjawab sampaikan tadi. Nanti kita tonton video media pembelajaran tentang beriman kepada malaikat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT menciptakan berbagai macam, ada 2 macam makhluk ini. Allah yang pertama yaitu makhluk yang bisa dilihat dengan mata, dan yang kedua makhluk yang tidak bisa dilihat, artinya makhluk gaib. Makhluk yang bisa dilihat oleh mata adalah manusia, hewan, dan tumbuhan misalnya. Makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata pada wahid, misal malaikat, jin dan setan. Karena itu kita harus memahami bahwa beriman kepada malaikat adalah suatu kewajiban yang harus kita pahami dan kita harus. Artinya kita harus percaya dan yakin bahwa makhluk Allah yang baik ini memang benar-benar ada, sehingga bisa bermotivasi kita orang yang mendekat kepada Allah dan bisa menjadi takwa. Beriman kepada malaikat ini tentunya bisa untuk kebebasan kita manusia dan mendapat baik, sehingga dengan mengimani malaikat salah satu dari malaikat yang bebasnya kita menjadi orang yang baik. Karena kalau kita berbuat jahat, mungkin kita sedikit pada rasa takut pada malaikat yang menjaga amal jahat kita. Ini ada gambarnya gambar lampu merah. Di sini tergambar oleh kita lampu merah ini adalah aturan lalu lintas. Kalau kita langgar berarti kita melanggar aturan. Kalau kita melanggar aturan, maka kita berbuat salah. Ini Bapak akan siapkan undian. Undian ini kita bagi berapa kelompok? 4 ya, 4 kelompok. Bapak ada siapkan 4 undian. Undian ini berisi nomor soal. Biar adil. Nanti siapa yang dapat nomor soal berapa kamu sampaikan, kamu ambil soal yang dalam amplop ini.
Nah, ini ada kartu, anggap ini kartu. Dalamnya ada kartu. Kartu dalam ini ada pertanyaan. Kartu ini ada pertanyaan. Pertanyaan kamu jawab secara kelompok. Tanya apa kamu jawab? Satu ini, dua ini, satu ini, dua ini. Jawab. Paham ya? Nah, saya bagi dulu kelompok. Ya. Kelompok jadi 4 ya. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3-nya di sini. Kelompok 4-nya di sana. Oke ya? Untuk bagian kelompok, Bapak persilakan yang ambil yang terdekat. Nah, boleh. Satu udah jadi, kelompok 2 udah jadi, kelompok 3 udah, kelompok 4 juga udah jadi. Bapak akan kasihkan nomor undian. Undian nanti untuk mengambil kartu. Paham ya teman-teman ini? Kartunya nanti ada pertanyaan dan kamu isi. Kamu tulis nama anggotanya. Ini Bapak acak aja ya. Bapak acak nih dalam amplop nih, Bapak tak tahu isinya. Bukanya serentak nanti ya. Kelompok 1 ambil dulu. Terakhir kelompok 1. Ambil yang mana? Ya, jangan dibuka dulu. Kelompok 2 ambil perwakilan. Kelompok 3 ambil perwakilan. Ada 2. Kelompok 4 ambil, tidak bisa pilih, tinggal 1. Oke, Bapak hitung sampai 3, dibuka sebentar. 1 2 3. Yang dapat kartu 1 siapa? Maju dulu. Nah, kelompok 4 ya. Kartu nomor 1. Nah, jangan buka dulu ya. Yang dapat kartu nomor 2. Nah, ayo maju lagi. Kelompok 2 kartu nomor 2 ya. Wah, mantap nih. Yang dapat kartu nomor 3. Yang dapat nomor 3. Kelompok 3 juga puas, dapat kartu nomor 3, kelompok 3. Yang dapat nomor 4, kelompok 1. Oke, Bapak itu 2 sampai 3 boleh buka sama-sama. 1 2 3. Ya, boleh diskusikan dengan kawannya, buka ya. Ya, pertanyaannya bikin dulu nama kawan-kawannya, nama kelompoknya. Boleh langsung kerjakan. Diajak situ ya, di kartu itu aja ya. Ya Pak. Boleh tulis di kartu itu aja. Ya, dikasih Bapak kasih waktu 5 menit lah ya. Nah, 5 menit. Tulis namanya. Ya, dibuka, coba buka apanya? Buka. Nah, buka di bawah nih. Ada masalah kasih tahu. Tapi masalah bukan masalah jawaban ya. Nama ini 5. Boleh diskusi, boleh tengok-tengok buku boleh. Hah? Sudah, kalau sudah boleh kumpulkan. Kumpulkan di meja Pak. Presentasi dari hasil kerja kelompok kamu. Jangan usah panjang-panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya
saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Ilman Nafian, Muhammad Ziyad Zakwan, Nabila Ramadanisa, Feni Anggraini, Siti Nurmasawa, dan Desi Erlina. Yaitu sebutkan tugas-tugas malaikat. Jawaban yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil meniup trompet sangkakala, Israil pencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Ridwan penjaga pintu surga, dan Malik penjaga pintu neraka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya teman-teman. Kamu pilih saja atau kamu contreng saya. Soalnya kamu contreng. Nanti dikumpulkan dan Bapak nilai untuk penilaian atau asesmen itu nah di sini ya. Di belakang ya. Bisa belakang ya. 1, 2, 2. Oke, boleh dikerjakan. Sudah siap? Ya. Ada yang belum? Ayo, cepat tadi yang belum siap. Oke, kumpulkan. Semuanya sini. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan refleksi diri bahwa diri kita ini tidak ada yang sempurna. Mengajukan kepada malaikat, kita beransur-ansur kemudian untuk menyempurnakan diri kita. Kesimpulannya bahwa beriman kepada malaikat merupakan kewajiban. Iman yang paling besar adalah iman kita kepada Allah dan malaikat dan lain-lain. Jagalah iman kita. Kesimpulannya beriman kepada malaikat, beriman agar membentuk diri pribadi kita menjadi manusia yang lebih baik dalam perilaku aktivitas sehari-hari. Nah, untuk itu di kegiatan pertemuan yang akan datang, ya, Bapak kasih kamu tugas, ya, tugas kerjakan soal adjektif di buku nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, ya, adjektif kerjakan di rumah, ya, 1 sampai 10. Itu tugas kita untuk memateri beriman kepada malaikat. Jadi ya, bukannya buku ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ini tugas untuk di rumah. Kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Mari kita mulai. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk itu, ya, sebelum saya Bapak akhiri, semoga bermanfaat dan mari kita baca hamdalah dan berdoa, ya. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah.